Ada bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam hanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami muliakan Alina Gurutta, Mudir Mahat Ali Sengkang, yang insyaallah senantiasa sehat walafiat puang, dan segenap wadir, pembina, guru-guru dan segenap jajarannya, dan yang kami hormati pemateri pertama kita, Ketua Prodi Ilmu Al-Quran Profesor Dr. Haji Muhammad Yahya MAG, akan membawakan materi tentang ekoteologi dalam Al-Quran. Kemudian pemateri kedua kita, Profesor Dr. Haji Muhammad Laude Ismail Ahmad, Kaprodi Ilmu Hadis, insyaallah akan membawakan materi tentang ekoteologi dalam perspektif hadis. Kemudian pemateri ketiga kita yang tidak kalah menariknya dari Dr. Haji Andi Abdul Hamsa LC MAG, Kaprodi Dirasa Islamiyah Program Magister, juga akan membahas tentang objek yang sama, yaitu ekoteologi, tetapi dengan perspektif yang berbeda, yaitu lebih luas lagi bagaimana tentang kajian Islamic Studies-nya. Ya, sekedar informasi, kami di Pasca Pak Kiai, kalau program dirasa itu kalau tidak salah 6 konsentrasi ya Pak Kiai. Jadi berarti luar biasa ini Pak Kiai Andi Hamsa ini akan membahas dirasa Islamiyah ini selain perspektif Al-Quran dan hadis, bisa syariahnya, bisa sastranya kah, ya kan, dan DLL dan lain-lain. Ya, bagaimana kelanjutan dari materi ini? Kami batasi dulu Pak Kiai. Mungkin kita sekarang sudah berada menjelang pukul 11 ya, menjelang pukul 11. Waktu duhur 12 lewat ya. 12 lewat. Iya, oke. 10 menit saja ya, enggak apa-apa ya Pak Kiai. Lise namo. Hakikat namo saja, inti namo saja. Nah tahu mi semua ayat-ayatnya ini ya. Zaharal fasadu apa semua nah tahu mi ini ya kan. Bagaimana ayat-ayatnya nah tahu mi, tinggal mau jadi pakinta ini semua Pak Kiai. Iya, insyaallah ini semua KM ini Kiai muda semua ya kan. Masyaallah. Iya deh. Apakah bahasa Bugis na pakinta itu Pak Kiai? Oh iya. Iya. Alhamdulillah. Dan terima kasih atas sambutannya dari tuan rumah ini, luar biasa. Ya, untuk itu tidak usah lama-lama lagi. Materi pertama kita berikan kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Yahya MAG. Kepada Alina Profesor Pak Kiai, waktu dan tempat disilahkan. Ada materi itu ada kayaknya di sana. Ada sudah. Ya sudah. Baik. Mau di atas meja Prof. Sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kembali saya memegang mic ini. Yang mulia yang kita hormati Al-Mukarram Kiai Haji Itman, yang juga hadir di tengah-tengah kita ini, dan beliau sebenarnya lebih cocok menjadi narasumber dari kami. Iya, cuma karena kami diberi amanah oleh pimpinan untuk masuk di Asadiyah, makanya tadi oleh Pak Moderator Pak Kiai Haji Irham itu mengatakan kalau berbicara ayat mereka ini sudah oke lah, tidak usah lagi bahas yang disebut zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, ya kan, seperti ya. Nah sekarang saya hanya mengatakan begini, berbicara tentang ekoteologi dalam perspektif Al-Quran, saya langsung ini karena dikasih waktu 10 menit. Iya, biasanya itu 2 jam berdiri, ini 10 menit. Bagaimana saya bisa memanage ini waktu dengan baik? Baik, yang mulia yang saya hormati Pak Mudir, Pak Wadir 1, 2, 3. Tentu saja pada kesempatan ini
saya coba ya berbicara tentang ekoteologi. Sebelumnya kita berbicara tentang ekologi. Ya kan? Dalam hidup ini satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kemudian dalam surah Ar-Rahman itu disebut dengan al-mizan, keseimbangan. Iya, ada Pak Kiai nanti yang akan memperjelas lagi ya. Iya, kalau kita baca itu dalam Al-Quran itu memang bumi ini diciptakan oleh Allah. Ini manusia harus mengusahakan terjaganya ataukah lestari yang namanya keseimbangan. Iya, itu harus dijaga itu. Ada yang memandang enteng kalau misalnya membuang sampah di sembarang tempat. Iya. Nah sekarang ini kan biasanya kalau ada sampah plastik, ada sampah basah, sampah kering. Maksudnya apa itu? Untuk terjaga namanya keseimbangan alam lingkungan. Ya. Ada makhluk-makhluk yang kecil apabila tertimpa oleh sampah yang tidak bisa terurai oleh bakteri, ya seperti plastik tadi, itu akan tersiksa. Makanya di balik ketersiksaan itu kita harus kembali, apa hubungannya dengan manusia? Manusia itu kan sebagai penikmat. Apa kalian sadar? Setuju kalau dikatakan bumi ini diciptakan oleh Allah untuk dinikmati oleh manusia? Saya kira tidak salah. Tapi di balik itu ingat di dalam Al-Quran, ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati, apa semuanya? Ini subhanallah, enaknya tidak ajar Ustaz kalau begini nyambungnya. Saya suka sekali itu mengajar di kelas. Suka sekali mengajar di kelas ketika saya menyebut sebuah ayat langsung disambung. Khalifah maknanya apa? Iya. Saya tanya dulu. Makna khalifah sungguhnya apa tuh? Pengganti. Iya. Siapa yang menjadi pengganti di muka bumi ini? Manusia. Yang digantikan? Iya, digantikan kehadirannya Allah untuk mengatur bumi ini. Ya bukan berarti digantikan Allah sebagai Tuhan. Iya, jangan sampai kalau begitu pengen kita ini sebagai Tuhan. Tidak. Tetapi yang digantikan, manusia menggantikan Allah untuk mengatur bumi ini. Bagaimana caranya untuk mengatur bumi? Itu tadi keseimbangan. Jangan merusak. Orang yang sembarang membuang sampah, yakin itu sudah merusak alam. Dan ketika di lain sisi kita menikmati karena sembarang saja kita tempati membuang sampah, tetapi di sisi lain ada makhluk yang tersisih, ada makhluk yang merasa tersiksa. Ya makanya itu ketika ada tanaman, kadang kita menganggap, kenapa bisa ada hamanya di tanaman? Ya kenapa ya tanaman ini rusak? Ya karena alam lingkungan. Biasa kita ketemu dengan orang tua di masa dulu yang sudah lama hidup, ya, sudah menikmati masa-masa atau fase-fase kehidupan yang lama. Dia sebutkan dulu itu kita tidak pakai pestisida untuk menanam tanaman, tetapi itu jadi-jadi semua beras. Jadi-jadi, apalagi orang Sengkang terkenal dengan berasnya. Ya kan seperti itu, tidak pakai racun, tidak pakai macam-macam, ya, apa obat-obat tanaman. Tetapi sekarang coba, kenapa itu? Karena kita tidak memelihara keseimbangan. Tidak memelihara keseimbangan itu yang muncul makhluk seperti sering kita menyiram dengan membunuh rumput di pekarangan kita dengan menggunakan racun khusus pembasmi gulma, biasa begitu. Tetapi di balik itu ada makhluk lain yang memiliki hak di situ. Ya, sehingga di balik apa yang kita lakukan ada efek yang kita tidak sadar.
ada makhluk lain yang harus hidup, dan itu makhluk kalau hidup itu akan menangkal. Ya seperti misalnya ya, di tanaman kita ada ular. Ada yang takut ular, biasa banyak orang takut ular. Tetapi di balik itu ular memakan tikus. Iya, ada rantai makanan namanya. Dan ketika terjadi seperti itu, maka terjadilah yang namanya ekologi. Ekologi dalam mana apa? Proses ekosistem itu ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bagaimana proses terjadinya kehidupan secara sistemik di atas bumi ini. Allah sudah menetapkan itu. Ya, saling ketergantungan antara satu dengan lain. Walaupun memang kita ini manusia diberi kewenangan untuk menikmati fasilitas apa yang ada di bumi, tetapi kita tetap mengatakan di balik apa yang diberikan Allah kepada kita, kita harus melestarikannya, menjaga kelestariannya. Jangan sebagai penikmat saja. Ya makanya dulu itu ketika kita memotong atau menebang pohon, itu kadang orang tua mengatakan ganti cepat. Hanya simbol, walaupun hanya simbol dipakai simbol saja. Padahal di balik itu apa yang dilakukan? Tanam cepat seperti yang pohon yang kamu sudah tebang. Bahkan dulu masih saya ingat, setiap anak yang lahir ditanamkan kelapa betul. Pak Kiai masih ingat. Dan itu masing-masing kita punya kelapa. Ada ditunjukkan ini kelapamu, ini kelapa. Apa tujuannya? Itu tadi pelestarian alam. Iya, penghijauan. Sehingga apa yang terjadi? Bumi ini yang menjadi bahagian dari tanggung jawab kita sebagai amanah, itu akan terpelihara. Jangan rusak. Ya banyak sekali sebenarnya mau disampaikan ini, tapi karena waktu yang disampaikan oleh Pak Moderator sudah lewat 12 menit nih. Iya. Makanya itu ya enggak apa-apa lah, sebentar kita tanya jawab lagi berkaitan ini. Iya, jadi saya sudah memberi gambaran. Kita ini tanggung jawabnya luar biasa untuk kelestarian alam. Ekoteologi. Kenapa disebut ekoteologi? Karena di dalamnya itu ada keyakinan bahwasanya kita manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah, bertanggung jawab untuk kelestarian alam. Itu diberi amanah. Nah, siapa yang diberi amanah? Kita semua. Ya makanya saya katakan hanya sekedar saya sampaikan Pak Kiai waktu mau berangkat. Sebenarnya kita ini hanya fazakir innama anta muzakir. Apa lagi sambungnya tadi Ustaz? Fa inna? Iya, fa inna dzikra yang faulil mu'minin. Saya kira begitu ya. Yang saya sampaikan barangkali semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Pak Kiai mohon maaf kalau ada kesalahan dimaklumi. Ya, maksudnya apa? Mungkin ada kekeliruan, pasti ada. Oleh karena itu kepada selanjutnya Pak Kiai Irham, saya langsung kasih atau langsung dulu Pak Andi Amsa. Untuk selanjutnya nanti Pak Kiai Laude. Oke, silakan. Permisi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati pimpinan Ma'had Ali Pondok Pesantren As-Saadiyah, para asatizah, saudara-saudara para mahasantri, mahasantriwati yang saya banggakan. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi pada kesempatan ini saya tidak akan mengajak kita berbicara tentang persoalan yang jauh-jauh dari kita. Jadi kita akan berbicara tentang sesuatu yang setiap hari berada di sekitar kita. Saya akan berbicara tentang air yang kita gunakan berwudu, makanan yang kita makan. Saya akan berbicara tentang lampu yang kita nyalakan, ya, plastik yang kita buang, lalu halaman yang kita lewati, dan pohon yang memberi kita keteduhan. Jadi tema kita adalah ekoteologi Islam pada kesempatan ini. Jadi kalau kita dengar ekoteologi Islam itu istilahnya memang sedikit akademik ya, tetapi maknanya sederhana dan tidak jelimet
ya tidak jelimet dan atau muakkad kata orang Arab, ya tidak kompleks banget. Jadi ekoteologi Islam itu adalah cara kita memahami ya, hubungan antara Allah, manusia dan alam. Itu ekoteologi. Alam ini bukan sekedar benda yang boleh dipakai sesuka gue, ya sesuka hati saya. Alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alam ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sekaligus amanah yang harus kita jaga ini alam semesta ini. Jadi menjaga lingkungan itu bukan hanya pekerjaan dinas kebersihan ya, atau pemerintah. Ya, menjaga lingkungan itu bukan sekedar urusan pemerintah atau misalnya bukan sekedar urusan aktivis lingkungan atau misalnya tugas mahasiswa kehutanan, bukan. Nah, menjaga lingkungan ini adalah bahagian dari iman. Bahagian dari iman kita sebagai muslim. Menjaga lingkungan ini adalah bahagian dari akhlak kita sebagai muslim. Kadang-kadang kita mengaku mencintai kebersihan, tetapi bungkus makanan itu masih kita selipkan di bawah tempat duduk. Ya, bukan di sini, di Asadia lain, di sini bukan. Ya. Kita mengaku mencintai alam, tetapi setelah minum botol plastik kita tinggalkan begitu saja. Kita tidak ambil. Nah, jadi kita membaca kitab tentang tahara, kita membaca kitab tentang kesucian, ya, tetapi halaman kampus masih dipenuhi sampah. Masih dipenuhi sampah plastik, makanan bekas dan seterusnya. Apa artinya? Artinya ini adalah jarak. Jadi ada jarak antara ilmu yang kita baca dan akhlak yang kita lakukan. Jadi jangan sampai kitab-kitab kita bersih ya di kamar, bersih kitab-kitab kita, tetapi halaman kita kotor. Ya. Jangan sampai sarung kita harum, tetapi saluran air di sekitar kita tersumbat. Ya, jangan sampai kita pandai menjelaskan macam-macam air untuk bersuci. Ada air ma'un mutlaqon, ada ma'un tahirun mutahhiratun, ada ma'un tahirun ghair mutahhirah dan seterusnya. Ada ma'un najasin misalnya. Tetapi kita tidak pandai menjaga sumber air. Ya, pandai kita berbicara tentang air. Jadi saudara-saudara sekalian, kadang ada orang yang kalau melihat sampah lalu dia berkata nanti juga ada petugas kebersihan. Ya, biarin aja itu sampah, nanti ada petugas kebersihan yang datang. Rupanya dia kira itu petugas kebersihan itu malaikat yang tidak pernah lelah. Ya, petugas kebersihan itu juga manusia. Ya, mereka membantu kita membersihkan lingkungan, bukan mengambil alih ya seluruh tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya enggak apa-apa saya baca Ustaz, sekalipun tadi dikatakan enggak usah dibahas, tapi saya baca ini, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya. Jadi nampak sudah kerusakan di daratan, di sekitar kita dan di lautan oleh sebab siapa? Nih tangan-tangan kita semuanya. Tangan kita semuanya. Jadi ayat ini menarik kita bahas karena Allah tidak mengatakan di ayat ini bahwa kerusakan terjadi dengan sendirinya. Tidak. Allah menghubungkannya dengan perbuatan tangan manusia, perbuatan tangan kita semuanya. Apa artinya? Artinya banyak kerusakan lingkungan itu merupakan akibat pilihan, akibat kebiasaan, akibat gaya hidup yang salah. Nah, sungai-sungai itu tidak tiba-tiba dipenuhi plastik, tidak tiba-tiba itu. Ada tangan-tangan manusia yang membuang plastik itu. Saluran, selokan, got itu ya tidak tiba-tiba tersumbat, ada sampah yang dimasukkan ke dalamnya. Udara juga yang kita hirup ini tidak tiba-tiba tercemar, tidak tiba-tiba terkena polusi. Ada asap pembakaran yang tidak terkendali yang dilakukan oleh tangan-tangan kita. Kemudian makanan tidak tiba-tiba terbuang. Ada manusia mengambil terlalu banyak kalau makan lalu tidak menghabiskannya. Itu. Karena kerusakan itu lahir dari perbuatan manusia, perbaikannya juga harus dimulai dari kita, dari manusia juga. Dan manusia yang paling layak memulai perubahan adalah manusia yang memiliki ilmu, manusia yang memiliki iman. Maka disinilah pentingnya posisi kita semua, posisi Anda semua sebagai mahasantri di sini, ya, untuk melakukan itu. Mahasantri tidak boleh hanya menjadi orang yang mengetahui dalil ayat, dalil hadis, ya, pendapat para ulama.
Mahasantri harus juga menjadi orang yang menghidupkan dalil itu. Ya, bukan hanya tahu dalil, tapi kita juga harus tahu menghidupkan, bagaimana menghidupkan dalil-dalil yang kita hafal, yang kita baca. Mahasantri harus menjadi orang yang menghidupkan dalil. Ya, mahasantri bukan hanya calon ustadz, bukan hanya calon penceramah. Mahasantri itu adalah calon pemimpin. Mahasantri itu adalah calon pendidik, calon orang tua, calon tokoh masyarakat, dan agen perubahan nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Ya, jangan kalian membuat kerusakan di bumi setelah Allah perindah ini bumi, setelah dipercantik ini bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di larangan membuat kerusakan yang disebutkan di ayat itu bersifat sangat luas sekali, bersifat syamil, ya luas sekali. Merusak bumi bukan hanya menebang hutan dalam jumlah besar, ya logging, illegal logging itu. Membuang satu bungkus plastik sembarangan juga bahagian dari perilaku merusak bumi, walaupun skalanya kecil, ya, walaupun skalanya kecil. Membiarkan keran air ledeng itu terus mengalir padahal tidak digunakan, itu bentuk ketidakpedulian. Itu juga melakukan kerusakan di atas bumi ini. Jadi saudara-saudari kalian, di dalam Islam manusia diberi kedudukan sebagai khalifah di bumi, ya, sebagaimana disebutkan juga tadi. Khalifah itu bukan berarti penguasa yang bebas melakukan apa saja yang mau dia lakukan. Ya, khalifah berarti orang yang mendapatkan amanah dari Allah untuk mengelola, untuk memelihara, untuk memakmurkan bumi ini. Kita semua bukan pemilik mutlak ini alam semesta, bukan. Kita bukan pemilik mutlak dari bumi ini. Kita hanya pengguna sementara dari apa yang Allah sediakan kepada kita. Tanah yang kita injak telah ada sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir ini tanah sudah ada. Air yang kita minum akan dibutuhkan oleh generasi-generasi sesudah kita. Pohon yang kita tanam hari ini mungkin justru dinikmati oleh anak-anak kita nanti setelah kita meninggal dunia. Oleh karena itu, pertanyaan seorang muslim itu jangan hanya apakah saya bisa mengambil manfaat dari alam, ya, tapi juga bertanyalah apakah alam itu tetap dapat dinikmati oleh orang lain setelah saya meninggal dunia. Itu yang perlu dipertanyakan. Itulah yang dinamakan amanah. Itu namanya amanah. Ada seorang pemikir yang bernama Sayyid Hussein Nasr, ya, seorang pemikir Islam yang banyak membahas hubungan agama dan lingkungan. Beliau mengingatkan bahwa krisis lingkungan sesungguhnya juga merupakan krisis spiritual. Ya. Ketika manusia tidak lagi melihat alam sebagai ciptaan dan tanda kebesaran Allah, maka alam ini akan diperlakukan hanya sebagai benda yang boleh dieksploitasi seenak kita. Karena itu, pemulihan lingkungan harus disertai pemulihan cara pandang manusia terhadap kesucian ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, persoalan lingkungan tidak akan selesai hanya dengan menyediakan banyak tempat sampah. Tidak akan pernah selesai itu apabila mental membuang sampah itu sembarangan tidak berubah. Biar banyak sekali kita sediakan tong-tong sampah di mana-mana, tapi mental membuang sampah tidak berubah, tidak akan pernah bisa kita selesai dari masalah lingkungan itu. Persoalan lingkungan tidak akan selesai hanya dengan menulis hemat air di dinding. Tidak akan pernah selesai itu apabila keran tetap dibiarkan terbuka, keran air, ya, tidak akan pernah selesai. Persoalan lingkungan tidak akan selesai hanya dengan menanam 1000 pohon, ya, apabila 1000 orang masih mempunyai kebiasaan merusak. Ini, jadi perubahan lingkungan harus dimulai dari perubahan hati, dimulai dari perubahan hati, kemudian menjadi kebiasaan. Prinsip berikutnya adalah al-mizan. Tadi karena disuruh juga sedikit menjelaskan tentang al-mizan, yaitu keseimbangan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 7 sampai 9 bahwa Allah meninggikan langit dan menetapkan keseimbangan antara manusia, ya, tidak melampaui batas dalam keseimbangan tersebut. Nah, jadi alam ini hidup dalam keseimbangan. Hujan turun sesuai ukurannya. Dari dulu ketika diciptakan bumi sampai hari kiamat, hujan yang diturunkan itu sama ukurannya, tidak pernah berubah itu. Sama ukurannya. Matahari terbit dan terbenam secara teratur dari awal diciptakan. Tumbuhan menghasilkan oksigen, tanah menyerap air,
hewan, manusia, tumbuhan, air dan udara itu saling berkaitan satu sama lain, saling berhubungan. Sebuah masalah muncul ketika manusia mengambil secara berlebihan tetapi tidak mau memulihkannya. Itu sebagaimana dikatakan tadi, sudah mendabang ya pohon tapi tidak diganti lagi. Ya kalau orang tua kita dulu begitu kita lahir sudah ada pohon kelapa juga ditanam. Ya. Jadi mengambil air misalnya tidak menjaga sumbernya, menggunakan plastik tetapi tidak memikirkan kemana sampah plastiknya itu akan pergi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusyrifu innahu la yuhibbul musrifin." Ya, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Nah, perilaku berlebihan ternyata tidak selalu dalam bentuk membeli barang mahal. Bukan seperti itu saja pemahamannya. Mengambil nasi satu piring penuh lalu membuang separuhnya adalah israf. Israf itu. Menyalakan lampu di ruangan kosong adalah israf. Tidak ada orang di kamar tapi lampu terus menyala, itu israf. Itu israf. Membiarkan air mengalir di ledeng ya di keran itu selama kita berbicara dengan teman adalah israf. Itu israf. Jadi mohon maaf ya, kadang saat kita berwudu air mengalir sementara orangnya masih menggulung lengan baju. Ini sudah mengalir airnya tapi masih menggulung lengan baju. Airnya sudah bekerja, orangnya belum mulai wudu. Ini perlu kita perbaiki. Jadi seorang pakar juga bernama Fazlun Khalid, seorang pemikir ekologi Islam, itu menjelaskan bahwa etika lingkungan dalam Islam bertumpu pada prinsip tauhid. Ya, bertumpu pada prinsip keseimbangan, fitrah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Alam ini merupakan satu kesatuan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, merusak satu bagian itu dapat mempengaruhi bagian yang lain. Ya. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan yang sangat konkret sekali. Beliau bersabda bahwa tidaklah seorang muslim ya menanam pohon atau menabur benih kemudian hasilnya dimakan manusia, dimakan burung, dimakan binatang, kecuali hal itu menjadi sedekah baginya. Ya, hadis ini tentu sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya. Nah, coba kita perhatikan baik-baik. Nabi tidak mengatakan bahwa sedekah hanya dalam bentuk uang. Tidak. Menanam pohon pun dapat menjadi sedekah. Pohonnya memberi buah, itu sedekah. Pohonnya memberi keteduhan, itu sedekah. Burung hinggap di dahannya, itu sedekah. Akarnya membantu menyerap air, itu pun juga mendatangkan manfaat. Mungkin orang yang menanam telah meninggal dunia, tetapi pohonnya masih berzikir melalui manfaat yang diberikan. Boleh jadi sudah meninggal kita tapi masih berzikir, pohon itu sudah kita tanam. Nabi SAW mengajarkan bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan sedekah. Kalau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah, maka membuang gangguan ke jalan tentu berlawanan dengan semangat bersedekah itu. Oleh karena itu, setelah kegiatan ini kami semua mengajak kita semua untuk memulai gerakan sederhana. Tidak perlu menunggu program besar-besar ya dalam hal ini. Pertama, lihat sampah, ambil dan tempatkan pada tempatnya. Lisa, lihat sampah, ambil. Ya, Lisa. Jangan menunggu disuruh. Yang kedua, ambil makanan secukupnya dan habiskan makanan itu. Ya, lebih baik menambah daripada mengambil banyak lalu membuangnya. Yang ketiga, gunakan air seperlunya, terutama ketika berwudu, ketika mandi. Yang keempat, matikan lampu dan peralatan listrik ketika tidak digunakan. Kalau tidak digunakan, matikan lampu Anda. Kemudian yang kelima, tanam dan rawat sekurang-kurangnya satu pohon atau tanaman. Jadi jangan hanya pandai menanam ketika ada acara seremonial, lalu lupa menyiramnya setelah foto-foto selfie bersama. Ya, sebab kadang-kadang acara penanaman pohon sangat ramai, Ustadz. Ya, acara penanaman pohon itu ada spanduk, ada sambutan, ada kamera dan seterusnya, ada wartawan yang memoto. Tetapi seminggu kemudian pohonnya kering, merakoi. Ya, karena apa? Semua merasa tugasnya selesai setelah foto-foto dan selfie. Ya. Jadi pohon-pohon itu juga membutuhkan pendampingan, bukan hanya dokumentasi. Itu. Jadi saudara-saudara sekalian,
Pesantren hijau itu bukan berarti ya, atau Ma'had Ali hijau itu bukan berarti seluruh bangunannya harus dicat hijau semuanya. Ya, saya lihat ini hijau, banyak hijau-hijau di Asadiyah. Nah, pesantren hijau itu adalah pesantren yang membangun kebiasaan ramah lingkungan. Masjidnya bersih, airnya digunakan dengan hemat, makanannya tidak dibuang, sampahnya dipilah dan dikelola dengan baik, pohonnya ditanam dan dirawat. Para santri saling mengingatkan dengan sopan. Jadi dengan demikian menjaga lingkungan bukan lagi kegiatan tambahan itu menjaga lingkungan, bukan, tetapi menjaga lingkungan itu adalah bahagian dari budaya Ma'had Ali atau pesantren dan akhlak seorang santri atau mahasantri. Jadi mari kita ubah cara berpikir kita. Membuang sampah pada tempatnya adalah akhlak. Ya, menghemat air itu adalah syukur. Menanam pohon adalah sedekah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merawat bumi adalah bahagian dari ibadah kepada Allah. Jangan merasa ya tindakan atau aksi kecil tidak berarti dan tidak ada nilainya, saudara-saudara. Kerusakan besar sering dimulai dari kebiasaan kecil yang dibiarkan terus. Sebaliknya, perubahan besar juga dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, terus-menerus. Jadi satu mahasantri mungkin hanya memungut satu botol plastik. Tetapi apabila berapa jumlah Pak Kiai? 570 lebih. Di satu mahasantri mungkin hanya memungut satu botol plastik, tetapi kalau 500 ini melakukan hal yang sama setiap hari, akan ada 500 sampah yang terselamatkan dari halaman dan saluran air kita. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, jadi satu orang mahasantri mungkin hanya menghemat satu gayung air. Tetapi apabila seluruh warga asrama Ma'had Ali melakukannya setiap hari, jumlah air yang dapat dihemat akan jauh lebih besar. Akhirnya mari kita menjadi generasi yang tidak hanya soleh solehah ketika berada di masjid. Ya, jangan hanya menjadi soleh solehah di atas ya sajadah, tetapi juga menjadi soleh solehah ketika berhadapan dengan alam, ketika kita berhadapan dengan lingkungan. Kesolehan kepada Allah harus melahirkan kebaikan kepada manusia, harus melahirkan kasih sayang kepada seluruh ciptaan. Semoga dari Ma'had Ali Pondok Pesantren Asadiyah ini lahir ulama, insya Allah. Ya, lahir dai, lahir guru, lahir pemimpin dan anggota masyarakat yang bukan hanya fasih berbicara tentang agama, tetapi juga mampu menghadirkan rahmat Islam melalui kebiasaan menjaga bumi ini. Mari kita tutup dengan satu tekad bahwa bumi ini bukan warisan yang boleh kita habiskan, tetapi bumi ini adalah amanah yang harus kita jaga dan kita serahkan dalam keadaan lebih baik kepada generasi berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur, hemat menggunakan nikmat, menjaga keseimbangan dan menjauhkan diri dari segala bentuk kerusakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita akan lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Guru kita, mudir, wakil mudir dan seluruh pembina Ma'had Ali, para pembicara, teman-teman dari Pasar Sarjana, dan semua teman-teman mahasiswa mahasantri Ma'had Ali Asadiyah. Ya, karena saya bagian terakhir dari pembicaraan kita hari ini, saya cuma ingin menyimpulkan saja. Jadi silakan dicari sebagai kesimpulan. Kesimpulan pertama, menjaga lingkungan bagian dari akidah kita. Makanya Pak Menteri, guru kita Prof. Nasar, melihat ekologi harus punya nilai teologis.
Ya, teologi itu akidah, tauhid. Ya, jadi kalau tadi Pak Dr. Kiai Hamzah mengharapkan kita untuk punya kepedulian menggunakan air, membuang sampah dan semuanya, itu harus didasarkan pada akidah, tauhid imaniyah kita. Ya teman-teman semua, iman itu bukan cuma percaya Allah, percaya malaikat. Jadi rukun imannya masih ditambah. Ya, mengimani lingkungan sebagai bagian ciptaan Tuhan. Ya. Jadi tambah rukun imannya. Ya. Kalau rukun iman yang lain sudah cukup Anda percaya Allah itu, malaikat sudah masuk itu. Ya, yang paling hakiki adalah alam kita. Dan ketika kita baca Quran, saya kira salah satu identitas Tuhan yang pertama kali diperkenalkan kalau di Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi semua ciptaan Allah itu lingkungan. Jadi kalau Anda tanya apa itu alam, di luar Allah, selain Allah itu alam, itu lingkungan. Ya, jadi satu-satunya bukan lingkungan hanya Allah, pencipta alam. Jadi ketika dia mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka artinya seluruh ciptaan Allah mesti kita pandang dalam basis akidah, tauhid imaniyah kita. Oleh karena itu di surah Al-Fatihah kemudian identitas kedua yang Allah perkenalkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia memelihara alam. Jadi kalau Allah pelihara alam, maka kita sebagai hamba Tuhan tidak boleh merusak alam. Kalau kita merusak alam itu artinya bertentangan dengan akhlak Allah yang menjaga alam sebagai Rabbul Alamin. Yang kedua, kita mesti melihat alam ini sebagai amanah. Ya, di surah apa itu? Inna aradanal amanat. Ya, jadi semua alam raya ini amanah Allah. Jadi basis tauhid akan melahirkan sikap amanah. Amanah itu kita akan memberikan keamanan. Ya, dari kata amanah, dari kata apa? Dari huruf alif, mim, nun, itu membentuk banyak derivasi kata. Iman, aman. Ya, jadi orang-orang beriman mesti memberikan keamanan pada lingkungannya. Ya, al-amin. Jadi semua huruf-huruf alif, mim, nun, ya, dari basisnya kata iman, amanah. Jadi iman itu indikatornya amanah. Jadi kalau tidak amanah tidak beriman. Ya, jadi kalau teman-teman maha santri ini sudah diizinkan tinggal ya belajar di Mahat Ali, ya, tapi hanya main-main, itu tidak beriman itu. Ya, diragukan keimanannya. Kalau Anda beriman, maka amanah orang tua Anda menjadi maha santri Anda gunakan sebaik-baiknya. Akhlak pada mudir, pada wakil mudir, pada pembina, ya, belajar sungguh-sungguh itu bagian dari amanah. Ya, jadi amanah itu jangan cuma lihat jabatan gitu ya, harta benda gitu ya. Jadi hal-hal yang Allah titipkan pada kita termasuk alam raya ini bagian dari amanah. Karena kita diberikan amanah, maka diberikan posisi sebagai khalifah. Dari tauhid, amanah melahirkan khalifah. Peran sebagai kekhalifahan. Peran kekhalifahan ini mesti kita jalankan dalam basis kerahmatan, cinta kasih. Ya, jadi tauhid, amanah, ya, kemudian khalifah, yang ketiga dengan rahmah. Dari rahmah akan melahirkan keadilan. Innallaha ya'muru bil adli
wal ihsan. Dari cinta kita akan bisa melahirkan sikap adil. Adil pada diri kita, adil pada lingkungan, dan menegakkan keadilan dalam basis ihsan. Ya, ihsan. Dari ihsan nanti akan melahirkan kemaslahatan. Orang-orang yang memiliki sikap ihsan akan bisa membangun kehidupan yang penuh kemaslahatan. Dan endingnya nanti pada akhirnya kita bisa membangun peradaban dalam basis tauhid, basis amanah, khalifah, ya, kemudian rahmah, keadilan, keihsanan, dan kemaslahatan. Saya kira teman-teman semua, para santri, para mahasantri, ini menjadi gagasan besar Pak Menteri Agama. Dan karena ini teman-teman mahasantri adalah orang-orang yang dirindukan masyarakat, ya, tadi saya dengar tidak ada alumni mahasantri yang menganggur, ditunggu masyarakat. Ya, maka ketika Anda hadir di masyarakat, berhentilah untuk berkhutbah, berceramah tentang tauhid bid'ah. Selesai itu bid'ah. Yang Anda harus ceramahkan hari ini tauhid lingkungan. Bagaimana Anda melihat lingkungan dalam basis iman, sehingga nanti seperti yang tadi Pak Kiai Hamzah, tidak ada lagi yang ambil makanan dengan semangatnya tapi 3 sendok simpan gitu. Ya, karena dia melihat iman di situ, ada iman di situ. Ya, kalau sudah dengan basis iman, orang tidak akan menyalahkan keran airnya, berwudu dia buang-buang airnya. Jadi lihat semua alam raya ini sebagai basis dari keimanan kita kepada Allah. Orang tuaku semua dan para mahasantri, saya kira ini sebagai kesimpulan saja. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa berkah, dan saya berharap ketika teman-teman mahasantri menjadi alumni, digunakan oleh masyarakat menjadi dai, menjadi imam, ya, menjadi penceramah, ya, saya katakan ceramahkanlah yang menjadi isu besar dari kehidupan kita hari ini berkaitan dengan lingkungan kita, ya, lingkungan kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus dulu, aplaus untuk 3 pemateri kita hari ini. Masya Allah. Ya, semakin siang semangatnya juga dari pemateri juga. Allahu Akbar. Wah, semakin bergelora semua ini. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin ada tanya jawab pakai, boleh Pak Mudir 1-2 orang mungkin kita mendengar. Ada mungkin dari dosen, pembina, mahasantri, ya, mohon dibantu. Ya, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Ustaz. Ada mic? Kalau tidak ada mic, ini aja. Ini nih. Oh, ada tidak? Ya, silakan disebutkan nama. Mungkin asal juga kah atau ya, silakan Ustaz.